Al Zaitun dituding sesat oleh MUI, Panji Gumilang mengatakan ormas MUI harus dibubarkan. Abdul Somad sebut Ponpes Al Zaitun sesat, dan dengan lantang Abdul Somad meminta Panji Gumilang untuk ditangkap. Di sini saya mengatakan bahwasanya Abdul Somad lah yang sesat karena mengatakan di salib ada jin kafir. Dan dengan lantang saya meminta untuk supaya Abdul Somad ditangkap. Sudah terlalu sering Abdul Somad menghina agama umat minoritas, seperti menyebut di salib ada jin kafir. Sebetulnya umat minoritas juga meminta pemerintah untuk segera menangkap Abdul Somad karena sudah terlalu sering menghina umat minoritas. Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat-umat agama lain untuk beribadah? Apakah dengan melarang atau menutup dan mengganggu rumah ibadah agama orang lain, mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapat kalian. Bajingan tua yang suka dipanggil Syekh Panji Gumilang kok nggak ditangkap-tangkap? Kita cuma mengatakan hanya karena dendam politik orang kafir dan munafik, semua kita para ustadz masuk penjara. Bahkan ada Cina, si kafir Ahok dulu dihukum berapa tahun? 3 tahun lebih. Saya cuma 5 bulan bebas. Ini makanya ini Panji Gumilang merajalela. Bayangkan dia undang pendeta duduk di dalam gereja, pendeta dari dalam gereja, dia bawa ke masjidnya, dia sholat Idul Fitri, pendeta duduk di samping. Ulama-ulama kita cuma diam saja. Bahkan dia mengatakan Majelis Ulama Indonesia itu adalah lembaga sosial masyarakat, LSM. Nih, Panji Gumilang punya kelakuan. Dia nyanyikan lagu Yahudi. Ini lagu Yahudi ini sama dengan kalau kita Indonesia. Ini lagu ini kan di Tel Aviv, setiap orang tiba di bandara, lagu ini dibunyikan. Hafenu shalom alaihim, hafenu shalom alaihim, hafenu shalom alaihim, alaihim. Lagu kebangsaan Israel yang dinyanyikan oleh Panji Gumilang. Ini Panji Gumilang pikir tidak ada yang ahli dalam soal bidang Israel itu. Kalau Ustadz Somad ahli dalam bidang apa itu bahasa Arab, insya Allah saya ahli dalam bidang kekafiran Yahudi itu. Jadi saya curiga ini Panji Gumilang ini jangan-jangan tadi itu antek daripada Yahudi. Saifuddin juga mengatakan kemarin 300 ayat kata Saifuddin harus dihapus. Begitu juga Panji Gumilang mengatakan Al-Quran itu adalah pikiran Muhammad. Allahu Akbar. Itulah sebabnya ibu bapak, saya ingin menjelaskan mana kitab Injil itu. Inilah Injil, inilah Taurat, inilah Zabur. Ini kumpulan kitab para nabi, namanya Al-Quran. Ini kadangkala tidak tahu, jadi menganggap Al-Quran itu hanya kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebelum Rasulullah lahir. Bahkan kakek Rasulullah belum datang di dunia, Abdul Muthalib, Al-Quran sudah ada. Konsep saya dengan konsep para ustadz lain-lain beda. Saya konsepnya bukan dari orang Islam. Saya tadinya bukan Islam, saya adalah fanatis beragama Kristen. Jadi beda kajian saya dengan para ustadz. Coba sederhana kita berpikir begini, tanya sama orang Kristen, kamu yakini Yesus itu katanya tersalib? Mana salibnya? Kamu pernah lihat? Kalau Kristen ini agama yang benar, yang betul-betul disalib itu adalah Isa, atau dalam bahasa Ibraninya Yeshua Hamashiach, Yeshua. Kalau memang Yeshua atau Isa yang disalib itu, pertanyaannya, kenapa orang Yahudi tidak beragama Kristen? Katanya orang-orang yang sudah lama mati bangkit kembali. Pertanyaannya kepada para pendeta, habis bangkit kemana lagi itu mayat? Siapa yang lebih dulu? Nabi Muhammad yang lebih dulu datang atau Al-Quran? Ini dia.
semua nabi yang diutus oleh Allah dasarnya adalah Al-Quran. Coba kalau penduduknya mayoritas kafir, Indonesia ini nggak kaya. Indonesia ini jadi seperti Cina, jadi seperti India, tandus dan gersang. Orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, melawan orang mukmin. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai juga hari ini, nggak pernah kafir menang melawan Islam, kalah. Baik dalam pertarungan perang fisik maupun dalam perdebatan argumen sains, kalah kafir. Nah, bagaimana supaya kafir ini menang? Pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Indonesia sekarang ini tambah kacau. Bukan kuatnya orang kafir. Indonesia ini persentase orang kafir itu cuma 1 atau 2% saja. Mayoritas kita adalah Muslim. Dari pemimpin kita Joko Widodo itu di sana Islam. Saya berdakwah sampai ke lipat kain, sampai ke sungai-sungai yang jalannya minta ampun beratnya. Sampai menyeberang pakai pulau di Koto Lama atau di mana itu. Saya pernah bermalam satu malam di rumahnya kepala desa. Ceramah sampai ke pedalaman. Berat sekali. Dari perangkat desa, lurah, sampai ke RT RW-nya Islam. Jadi tidak mungkin orang kafir itu mampu mengalahkan Islam. Bahkan dalam rentang sejarah, dalam hamparan sajadah sejarah, orang kafir itu nggak pernah menang melawan Islam. Nah, ini nih ada bajingan tua yang sekarang ribut ini. Orang kalau sudah tua, sudah mau mati, lebih baik banyak sholawat. Amin ya robbal. Ini golongan-golongan munafik dalam Islam. Ini yang memperkuat barisan daripada orang kafir. Sementara ustadz-ustadz kita pada tiarap. Takut sama Jokowi, takut sama presiden, takut sama rezim, takut dihukum, takut masuk penjara, dan takut mati. Seorang sufi bilang begini, kalau ada 1000 pejuang, saya ada di dalamnya. Kalau tinggal 100, saya juga ada di dalam. Kalau tinggal 10, saya juga ada di dalam. Andai tinggal 1, saya orangnya. Allahu Akbar. Kok jadi penakut kita ini? Jadi penakut, pengecut. Generasi Indonesia hari ini menyisahkan para pengecut. Kita orang Islam bermain terbuka. Mayoritas bangsa kita ini adalah ngapain mau takut? Paling ditangkap, dipenjarakan, bebas, tangkap, bebas. Makanya saya ketawa, saya keluar penjara kemarin. Ustadz Yahya itu jadi berubah. Hei, saya ini tahu persis bagaimana permainan ular di dunia ini. Saya tahu persis. Saya masuk penjara, banyak sekali yang fitnah. Ustadz Yahya jadi lemah. Kawan, saya bekas ular. Wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wahlus alaihim, bersikap keras kepada mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Ini. Jadi kalau mau bersikap keras, jangan kepada saudara Muslim, bersikap keras kepada kafir dan munafik. Allahu Akbar. Ini fitnah terjadi di mana-mana. Makanya di dalam penjara saya tolak semua pengacara. Bahkan polisi Mabes Polri memberikan pengacara catur bakti, saya tolak. Semua pada takut. Sampai kawan-kawan saya, ada satu Habib yang dari Dewan Dakwah Jakarta, Al-Katiri. Beliau bilang, ibu bilang sama Ustadz jangan tolak. Beliau tidak tahu. Ini permainan kafir
permainan saya dulu. Begitu saya bebas, baru mereka angkat topi. Aduh, alhamdulillah Bu, Ustadz bisa bebas. Itu pengkor yang murtad dari Islam, yang digebukin sampai mati dalam penjara, Kacek, Koswan. Namanya bukan Muhammad Kacek, namanya Koswan. Itu dihukum berapa puluh tahun saya nggak tahu. Bahkan ada Cina, si kafir Ahok dulu dihukum berapa tahun? 3 tahun lebih. Saya cuma 5 bulan bebas. Siapa yang tolong? Siapa yang bayar? Ini timbul fitnah di luar. Ustadz Yahya setelah dipenjarakan, Ustadz Yahya itu jadi lemah. Antum tidak tahu permainan. Allah masih butuh saya. Memang sejak keluar penjara, susah saya ngomong, 4 hari saya tak bisa bicara. Sakit-sakitan. Bahkan kawan kami salah satunya dari Medan sana, Maher At-Tuwalibi, meninggal di dalam penjara. Karena penjara kami itu bukan di atas tanah, di bawah tanah, Mabes Polri. Ini. Jadi kalau orang sudah masuk situ mungkin pikir-pikir, aduh masuk lagi kapok. Itu semua Allah yang tentukan. Saifuddin juga mengatakan kemarin, 300 ayat kata Saifuddin harus dihapus. Begitu juga Panji Gumilang mengatakan, Al-Quran itu adalah pikiran Muhammad. Allahu Akbar. Panji Gumilang, berapa halaman? Siapa yang suka baca Quran pasti tahu. Umpamanya 10 halaman. Ada enggak orang di Rio pernah hafal Quran hari ini? Dari halaman pertama sampai 10 halaman. Baru 10 halaman antum enggak mampu. Tapi kenapa orang-orang Islam ini, termasuk yang dari kafir seperti saya ini, hafal isi Al-Quran? Oh, ini umat Muhammad, umat hafalan. Ya memang betul, karena hanya orang cerdas yang bisa mendapatkan hidayah. Coba lihat di Amerika, ahli matematika, matematikawan, fisikawan, astronom, astronot, medis, paramedical, iskanus, masuk Islam. Karena kecerdasan pikiran. Yang murtad cuma 2 persoalan. Kalau nggak goblok, perut kosong. Innalillahi. Itulah sebabnya saya pikir, orang Ustadz Yahya masuk Islam jadi lemah. Kawan, ibu bapak dapat Islam belum pernah dicaci maki. Ibu bapak mendapatkan Islam berani keluar ke sana kemari karena tak punya musuh. Ibu bapak enak dapatkan Islam, makan di warung aman. Saya suami istri dapatkan Islam ini dimusuhi, dibenci, dicaci maki, bahkan dikutuk-kutuk oleh orang-orang kafir. Di luar sana pun mata saya ini bukan cuma 2 di depan, di belakang ada 2, di samping kiri kanan ada 2, di atas pun ada 2. Jadi kami ini ibu bapak pegang Islam ini dengan ancaman yang luar biasa. Apa pernah kami kecut dan tawar hati, takut? Kita bukan minta dipuji orang, tapi kita sayang kepada anak cucu kita, terutama tegaknya agama ini. Allahu Akbar. Mesti begitu, berdiri sebagai laki-laki, apalagi pendakwah. Nggak usah pakai singgung-singgung, hantam di depan seperti Pak Amin Rais. Kalah kita sama Pak Amin. Itu profesor yang outputnya Amerika, cerdas. Begitu orang Islam, cerdas, pintar, clever, smart, dan kedua paham betul cinta kepada agama. Amin Rais. Coba perhatikan Amin Rais bicara. Kami adalah orang-orang yang menggunakan politik identitas. Partai Islam lain berani enggak? Tunggu dulu. Partai Islam lain berani enggak? Yang baru mencalonkan salah satu pendukung capres langsung lompat ke sana, rumah besar P3. Rumah besar katanya. Rumah besar. Ibu bapak ada nggak di rumah besar itu? Saya nggak mau ke rumah besar itu. Saya langsung ke Mekah saja. Udah betul-betul benar-benar rumah besar. Langsung lompat ke sana, gabung dengan kelompok munafik dan kafir.
Amin Rais berdiri, dan anak buahnya. Kami orang-orang yang menegakkan politik identitas. Itu baru laki-laki. Itu baru Islam. Saya cuma nonton di televisi. Ini dia. Ini baru kawan. Oh iya, tapi lain-lain kan munafik. Itu. Makanya saya bilang, kalau sampai kali ini kita gagal memperjuangkan kandidat kita, nanti orang-orang ini yang suka-suka fitnah-fitnah Anies Baswedan, tadinya saya ini pendukung berat Prabowo, fanatis pendukung Prabowo. Tapi saya lihat-lihat, ada Abu Jongos dengan Prabowo. Iya, berubah pikiran saya. Satu itu, tadinya saya pendukung Prabowo, lihat di TV One, rupa-rupanya salah satu tim pemenang Prabowo, Abu Jongos. Ini Abu Janda punya otak miring, iblis komunis semua itu. Denny Siregar, Abu Janda, si siapa itu? Armando yang kemarin tinggal cara sempak dipukul orang. Coba negara ini tangkap orang-orang itu, termasuk Panji Gumilang, tangkap, bawa ke penjara. Mau lihat di dalam penjara berani atau tidak? Insya Allah. Tanya Mabes Polri, apa kata Mabes Polri? Ustadz jangan buat kelahi. Yang paling ditakuti di dalam cuma 2 orang kami. Saya dan Jenderal Napoleon Bonaparte. Nah, pada senyum di dalam. Makanya orang-orang kafir dalam penjara bujuk sama saya, kasih makanan. Itu. Jadi fitnah di luar. Memang di dalam penjara tak boleh berkelahi. Apalagi mereka mau masuk Islam. Itu. Kalau dari luar singa sampai di penjara singa. Jangan di penjara. Allahu Akbar. Mental penting, iman penting, tapi lebih utama adalah mental. Pejuang kalau mental kerupuk itu cuma diremas begini, habis kerupuk itu. Dan memang banyak mental pengecut. Baru tahu saya. Kalau Habib Rizik memang belum bergerak, karena saya tahu kita satu penjara, Habib mana juga bebas bersyarat nanti Juni 2024 baru bebas itu dilepaskan bersyarat. Nah, dia fitnah saya. Ustadz Yahya katanya ngomong main kartu dengan Habib Rizik. Munafik. Bagaimana saya mau main kartu? Ustadz Haris, Habib Ali, Irjen Napoleon Bonaparte dan saya satu blok pidana umum. Di sana itu blok narkoba jauh dari tempat kami, tempatnya Habib Rizik yang dijaga terus oleh Primo Gegana. Jadi bagaimana mungkin kita mau main kartu beliau di jauh sana? Jangan cuma nunggu Habibana, jangan serahkan semua kepada Habib Rizik. Kasihan beliau. Nah, kita yang sudah dewasa berdiri tegak, kita berdiri bicara, nggak perlu demo, nggak perlu kita demo, tapi kita satu komando dalam dakwah. Bagaimana mungkin ulama mau menegakkan? Semua ulama sekarang dipecah belah, dihancurkan satu persatu. Nah, ini rezim cuma diam-diam, termasuk Panji Gumilang. Kita doakan supaya iblis tua yang di Indramayu, dosennya, rektornya Taipudin itu sama-sama dari pesantren Az-Zaitun. Mereka itu orang-orang yang sudah banyak terlibat, bahkan berzina pun sudah bisa dilakukan di dalam pesantren. Rusak anak cucu kita. Ibu bapak kalau yang punya anak di pesantren Az-Zaitun, tarik kembali. Banyak pesantren yang amanah di Indonesia itu. Badan saya kurus sekali keluar penjara. Allah masih berikan umur, bahkan mengidap penyakit jantung. Sampai sekarang nggak ada lagi jantung. Sehat walafiat. Baku pukul di luar sana pun jadi. Kafir terus berpikir hidup lagi tuh Yahya itu. Mulai lagi dia ceramah-ceramah. Bukan cuma kafir yang jengkel, munafik juga jengkel. Munafik, dan ada satu yang suka ngomong sama saya. Di Pekanbaru ini kalau nggak salah, ini rekaman begini. Ustadz Yahya katanya mengatakan main kartu dengan Habib Rizik. Munafik. Mengaku pejuang, hidup di dalam kita. Makanya kita kemarin perjuangkan Prabowo, kita kalah. Kenapa? Karena banyak munafik di dalam kita. Nggak jujur, berani kalau banyak orang bela. Tapi kalau sendiri, seperti anjing ekornya masuk ke dalam. Takbir di luar-luar sana, musuhnya bukan kafir, musuhnya bukan munafik,
Musuhnya sama-sama pakai baret dua-dua, baku hantam di tengah jalan, kafir tepuk tangan di gereja. Haleluya. Muslim dengan muslim berkelahi. Ini dia kan sudah banyak berkomentar di sini. Bahkan ada pemuda kurang ajar itu, ada pemuda di TikTok yang kurang ajar. Dia bilang apa? Anies, kalau sampai kamu menang, saya makan kotoranmu 1 sendok. Ada itu kurang ajar ini. Bahkan spanduk yang di Jawa dibakar 20 baliho. Tadinya saya tidak simpati. Kalau diam kita ini setan yang bisu kita. Kita harus turun memperjuangkan tanpa harus menjelekkan kandidat lain. Kalau yang tersinggung pulang itu tersinggung, sudah pulang sudah. Tidak peduli kita. Kita jangan diam dengan kehidupan. Nanti akan malu mereka kalau sudah masuk ke debat terbuka 3 kandidat presiden. Nggak perlu kita jelekkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ini putra-putra terbaik bangsa, ada 3. Prabowo, Ganjar, Anies. Baik semua, tapi kita orang Islam cari mana yang amanah, mana yang jujur, mana yang is the best. Baik, yang terbaik daripada yang baik. Siapa dia? Orang pintar, cerdas, memiliki rekam jejak akademik yang jelas. Anies Bas. Takut. Tiada intel Ustaz, intel kah, untul kah, antil. Nah, kalau manusia itu biasakan kalau A, B, jangan cepat berubah. Dia nggak tahu selama ini. Oh, Ustadz Yahya sudah lembek, sudah pelan-pelan muncul di podcastnya Deddy Corbuzier. Ustadz Yahya agaknya sudah pelan. Antum belum tahu soal munafik, belum tahu bohong, belum tahu segala tipuan kafir. Anak dari sana tahu persis bagaimana tipuan mereka. Kita tipu juga mereka. Begitu. Jadi ini permainan ini hanya orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah. Ini yang bisa menjalankan dakwah. Saya kira ini Bu Bapak yang bisa kami sampaikan. Nanti yang ingin melihat pengalaman hidup saya, ada buku saya yang terakhir kemarin saya tulis di penjara, judulnya Munafik. Silakan ambil buku ini, karena buku ini bagi yang berminat ya, untuk membantu perjalanan kami berdakwah ke sana kemari dari buku ini. Jadi ada buku Kebenaran Islam menurut mantan pendeta dan Munafik. Ada istri saya yang akan melayani. Itu aja yang kami bawa untuk membantu perjalanan bensin kami, penginapan kami kemana-mana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris dan mengatakan bahwa MUI pantas untuk dibubarkan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Ormas MUI merupakan sarang teroris dan mengatakan Ormas MUI pantas untuk dibubarkan, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI
merupakan sarang teroris dan pantas untuk dibubarkan. Abdul Somad sebut Ponpes Al Zaitun sesat, dan dengan lantang Abdul Somad meminta Panji Gumilang untuk ditangkap. Di sini saya mengatakan bahwasannya Abdul Somad lah yang sesat karena mengatakan di salib ada jin kafir. Dan dengan lantang saya meminta untuk supaya Abdul Somad ditangkap. Ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun membuat Abdul Somad geram. Dalam satu video yang diupload di video Abdul Somad, dengan lantang dia mengkritisi bahwa ajaran Pondok Pesantren Panji Gumilang itu sesat. Abdul Somad bermula mengomentari salam Olehem yang sempat digaung-gaungkan pengikut pesantren Al Zaitun. Abdul Somad dengan lantang menyebut salam itu adalah salam Yahudi. Abdul Somad mengatakan, Alehem itu salam Yahudi, bodoh. Begitu kata Abdul Somad. Abdul Somad dengan tegas menyampaikan ke pemerintah agar pimpinan pondok pesantren itu segera ditangkap. Sebetulnya umat minoritas juga meminta pemerintah untuk segera menangkap Abdul Somad karena sudah terlalu sering menghina umat minoritas. Sudah terlalu sering Abdul Somad menghina agama umat minoritas, seperti menyebut di salib ada jin kafir. Lebih lanjut, Abdul Somad mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah antek Yahudi. Dan Abdul Somad meminta supaya umat Islam untuk berhati-hati memilih pesantren untuk anak-anaknya. Saya setuju dengan pendapat Abdul Somad supaya meminta orang tua untuk berhati-hati memilih pesantren untuk anak-anaknya, supaya tidak memilih pesantren seperti Abdul Somad yang suka mengujar kebencian. Panji Gumilang berulang kali menyebutkan MUI sarang teroris. Panji Gumilang menantang apakah MUI bisa membantah perkataan ini. Panji Gumilang mengatakan, sudah banyak sekali teroris yang ditangkap oleh Densus adalah anggota atau bagian daripada MUI. Kesal Al Zaitun dituding sesat oleh MUI, Panji Gumilang mengatakan ormas MUI harus dibubarkan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali membuat pernyataan kontroversial. Ia membuka genderang perang dengan Majelis Ulama Indonesia dengan menyebut lembaga tersebut sarang teroris. Dan Majelis Ulama Indonesia, kata Panji Gumilang, harus dibubarkan. Panji Gumilang mengatakan MUI bukan merupakan dugaan sarang teroris, tapi faktanya memang MUI adalah sarang teroris. Begitu kata Panji Gumilang. Ia juga tidak terima jika kasus teroris anggota MUI itu hanya disebut sebagai segelintir. Tapi dia mengatakan ada banyak sekali kasus teroris dari anggota MUI. Tak hanya itu, Panji Gumilang juga menyebutkan bahwa lembaga yang menganggap dirinya unggul itu bahkan ditemukan teroris. Bahkan bukan hanya satu, tapi banyak. Banyak teroris di tubuh MUI. Begitu kata Panji Gumilang. Faktanya sudah banyak yang tertangkap. Ketika ditanyakan mengapa secara terang-terangan berani mengemukakan pendapat tersebut di muka publik, Panji Gumilang mengatakan memang harus disampaikan karena ormas MUI lebih dulu menyerang Al Zaitun. MUI hanyalah sekedar ormas. Ia juga menambahkan bahwa kumpulan teroris itu bukan berada di Al Zaitun, melainkan di MUI, yang memang sudah terbukti oknum yang ditangkap dan dinyatakan sebagai teroris oleh Densus. Panji Gumilang mengatakan apakah perkataan Panji ini bisa dibantah oleh MUI, bahwa memang MUI adalah sarang teroris karena sudah banyak bukti anggota MUI yang ditangkap karena masalah teroris. Sebelumnya diberitakan MUI merekomendasikan pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, diproses secara hukum pidana. MUI menyebutkan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Al Zaitun berpotensi menjadi pidana karena membuat keresahan. Sejumlah bantahan dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang usai rentetan informasi miring yang dialamatkan kepada ponpes yang didirikan di Indramayu. Bahkan Panji Gumilang menyerang balik Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai penghasut dan sarang teroris. Menanggapi hal tersebut, Waketum MUI Anwar Abbas bahkan pihaknya tidak memasalahkan jika MUI dituduh seperti itu. Ia memang mengharapkan masalah ini dibawa ke ranah hukum, sehingga nantinya
fakta di pengadilan yang akan membuktikan. Anwar Abbas beranggapan jika kasus ini tidak dibawa di pengadilan, dikhawatirkan terjadi saling tuding. Dan ini tidak baik, supaya reda ya sebagusnya masa ini diproses saja dan dibawa ke pengadilan, ujar Anwar Abbas. Anwar Abbas dulu juga menjadi kontroversi karena meminta Indonesia untuk dibubarkan. Beberapa waktu yang lalu, publik juga meminta untuk supaya MUI dibubarkan. Karena Komisi Fatwa daripada MUI merupakan terduga teroris. Sontak Anwar Abbas pun mengatakan, jika MUI dibubarkan, maka Indonesia juga harus dibubarkan. Begitu kata Anwar Abbas. Saat itu publik ramai-ramai menuntut supaya MUI dibubarkan karena salah satu petinggi daripada MUI terindikasi teroris. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa Ormas MUI pantas untuk dibubarkan? Tuliskan pendapat Anda. Jika kalian setuju dengan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Ormas MUI merupakan sarang teroris, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan kalian setuju dan mendukung Panji Gumilang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Dan apakah kalian setuju Ormas MUI pantas untuk dibubarkan? Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama lain? Apa alasannya dan kenapa ini semua bisa terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat-umat agama lain untuk beribadah? Apakah dengan melarang atau menutup dan mengganggu rumah ibadah agama orang lain, mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.